Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hibatul Azizi dengan NIM L1A1200068. Saya dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis famili. Yang pertama, famili Hamamelidaceae. Yang kedua, Sapindaceae. Yang ketiga, famili Anacardiaceae. Dan yang terakhir, famili Burseraceae. Baiklah, famili pertama yang akan kita bahas yaitunya tentang Hamamelidaceae. Hamamelidaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga menurut sistem klasifikasi APG 2. Suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Saphirageles, clade di kota sejati inti. Namun, tidak termasuk ke dalam dua kelompok besar Rhosidae dan Asteridae. Kemudian, morfologi dari suku atau famili Hamamelidaceae ini yaitunya berupa pohon-pohon atau batu dengan daun-daun tunggal yang tersebar, mempunyai daun-daun penumpu. Bunganya amat kecil, tersusun sebagai bunga majemuk dengan bentuk yang beraneka ragam atau beraneka rupa. Antara lain seperti berupa bulir atau bongkol, masing-masing bunga dengan hiasan bunga rangkap. Kadang-kadang mahkota tidak ada atau bunga sama sekali telanjang, banci ataupun berkelamin tunggal. Kelopak dan mahkotanya biasanya berbilangan 4-5. Jarang yang lebih ataupun kurang. Putiknya biasanya mempunyai 2 tangkai putik. Bakal buahnya kebanyakan tenggelam, berruang 2 yang kadang-kadang tidak sempurna. Tiap ruang dengan 1 sampai tak terhingga bakal biji yang bergantungan. Hamamelidaceae kurang lebih 100 jenis termasuk dalam suku ini, terbagi dalam 25 marga. Kemudian penyebarannya biasanya tersebar di daerah panas dan sedang, kebanyakan di daerah Asia Tenggara. Contohnya seperti Liquidambar orientalis. Kemudian famili Hamamelidaceae terdiri dari marga Hamamelis, Crocophysis, Photergilla, Liquidambar, Parotia, dan marga kecil lainnya. Kemudian contoh dari famili ini yaitu yang pertama, Witch Hazels adalah jenis tumbuhan berbunga dalam famili Hamamelidaceae. Biasanya jenis ini ada 3 spesies di Amerika Utara, 1 di Cina, dan 1 di Jepang. Jenis ini terdiri dari sekitar 30 marga dan sekitar 100 spesies semak dan pohon yang berasal dari daerah beriklim tropis dan hangat. Beberapa spesies dibudidayakan sebagai tanaman hias dan bunga sederhana bergantian yang biasanya memiliki 4 atau 5 kelopak yang sering berbentuk tali, atau kelopak kecil dan 4 atau 5 sepal. Terkadang salah satu atau keduanya sepal dan kelopaknya kurang. Buah-buahannya berkayu. Kemudian contoh yang kedua yaitunya Parotia persica Persian ironwood. Parotia persica adalah endemik di daerah pegunungan Alborz di Iran Utara dan Azerbaijan Selatan. Pepohonan yang tingginya bisa mencapai 40 kaki, sangat hias dengan kulit bersisik. Bunganya bunga merah apetalos di akhir musim dingin dan warna pelangi di saat musim gugur. Kemudian Parotia persica tumbuh setinggi 30 meter atau 94 kaki dan lebarnya 8-15 meter atau 26-49 kaki dengan diameter batang hingga 150 cm. Kulit kayunya halus,
kemudian berwarna coklat kemerahan atau mengelupas. Kemudian warnanya beragam, ada yang mengelupas meninggalkan bercak kayu manis, merah muda, hijau, dan kuning pucat dengan cara yang mirip dengan pohon pesawat. Daunnya bergantian, kemudian berbentuk bulat telur, sering sedikit miring, panjangnya 6-15 cm dan lebarnya 4-10 cm dengan tepi bergelombang. Warna daunnya warna hijau mengkilap, mengubah warna ungu pekat menjadi merah cemerlang di musim gugur. Kemudian contoh yang ketiga dari suku ini yaitunya Coryllopsis. Coryllopsis adalah tumbuhan asli asal Asia yang mekar di akhir musim dingin atau awal musim semi dengan banyak bunga kuning cerah menjuntai dari cabang-cabang yang telanjang. Coryllopsis glabrescens adalah yang paling kuat dari jenis dan dapat tumbuh hingga setinggi 15 kaki. Kuncup bunganya akan segera mekar di taman musim dingin. Tumbuh setinggi 2-6 meter. Seringkali dengan mahkota yang lebar dari tinggi semak. Daunnya bulat telur dengan puncak lancip dan tepi bergerigi. Kemudian panjangnya biasanya 4-20 cm dan lebarnya 3-15 cm. Kemudian bunga-bunganya dihasilkan pada akhir musim dingin dalam bentuk tak beraturan, yaitu sepanjang 3-9 cm dengan bunga 5-50 bunga. Setiap bunga memiliki kelopak kuning pucat panjang 4-9 mm. Dan terakhir buahnya adalah kapsul kering dengan panjang 10-12 mm yang berisi 2 biji hitam mengkilat. Kemudian yang kedua famili yang akan kita bahas itunya Sapindaceae. Sapindaceae sering disebut sebagai suku strawberry, merupakan salah satu jenis tumbuhan yang berbiji tertutup atau Angiospermae yang termasuk ke dalam ordo atau bangsa Sapindales. Terdiri dari 1.400 sampai 2.000 spesies yang masuk dalam 140 sampai 150 jenis. Spesies anggota Sapindaceae yang terkenal di daerah beriklim tropis. Kemudian karakteristiknya yaitu sebagian besar anggota Sapindaceae berupa semak, perdu, atau pohon, kadang-kadang berupa liana dengan alat-alat pembelit. Daunnya biasanya tunggal atau majemuk menyirip tunggal atau berganda. Kemudian berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Bunganya berkelamin tunggal, berumah dua, dan tersusun atas dalam rangkaian yang berbentuk macam-macam. Biasanya berbentuk malai zigomorf dengan bidang minat miring. Daunnya berkelopak 5, bebas atau berlekatan. Kemudian daun mahkotanya 3-5 buah. Ruang tunggunya tidak ada. Kemudian benang sarinya ada yang 8, kadang-kadang ada 3, 10 ataupun banyak. Tertanam di sebelah dalam cakram, tangkai sari bebas dan seringe. Kepala sari beruang 2, bakal buah sering menumpang dekat pangkal, terlekuk atau berbagi. Biasanya beruang 2. Tiap ruang kebanyakan hanya berisi biji yang ada kalanya 2 ataupun lebih. Contoh dari famili ini yang pertama yaitunya Pometia pinnata atau matua. Tanaman matua ini yaitu tanaman buah khas dari Papua. Tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dengan diameter rata-rata maksimum 100 cm. Matua juga terdapat di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Buah matua memiliki rasa yang manis,
berbunga pada bulan Juli sampai Oktober dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian. Selanjutnya, morfologi dari pohon matoa ini. Pohon matoa dapat tumbuh tinggi dan memiliki kayu yang cukup keras. Buahnya berbentuk lonjong, ketika muda berwarna hijau dan setelah matang berwarna hijau kemerahan. Buah matoa mempunyai kulit buah relatif tebal dan keras, seukuran telur puyuh atau mirip buah pinang dengan panjang 1 atau 5-5 cm dan berdiameter 1-3 cm. Helaian daunnya tebal dan kaku, ujungnya meruncing atau acuminatus, pangkalnya tumpul atau obtusus, tepinya tikus, permukaan atas dan bawah halus. Buahnya bulat atau lonjong, panjang 5-6 cm. Buahnya berwarna hijau, kadang berwarna hitam, tergantung varietasnya. Bentuk bijinya bulat berwarna coklat muda. Dagingnya berbuah lembek, kemudian berwarna putih kekuningan. Manfaat dari buah matoa ini yaitu sebagai antioksidan yang bisa menangkal radiasi dan meningkatkan daya tahan tubuh, yang mengandung vitamin C dan vitamin E. Dapat meringankan stres, menjadi nutrisi tambahan untuk kulit, dapat meminimalisir serangan kanker dan jantung. Kemudian manfaat batangnya yaitunya untuk bahan bangunan dan untuk bahan mebel. Kemudian contoh yang kedua yaitunya buah rambutan atau Nephelium lapaceum. Kata rambutan berasal dari bentuk buahnya yang memiliki tema kulit rambut. Rambutan banyak terdapat di daerah tropis seperti Afrika, Kamboja, Karibia, Amerika Tengah, India, dan Indonesia. Kemudian morfologi dari tumbuhan ini. Morfologi daunnya yaitunya merupakan daun majemuk menyirip gerap dengan anak daun genap, yakni bermakna 8 anak daun berbentuk jorong. Daun rambutan merupakan daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun. Lazimnya disebut daun bertangkai. Daun bertangkai pendek, berbentuk silindris dan tidak menebal pada pangkalnya. Tulang daun menyirip dengan lebar daun 5,5 cm sampai 7 cm, panjangnya 9 cm sampai 15 cm. Ujung daun membulat, tidak berbentuk sudut sama sekali, dan pangkal daunnya tumpul, permukaan daun licin, tampak mengkilat. Daging daunnya seperti. Selanjutnya bunganya. Bunga pohon rambutan yaitunya berumah 2, tetapi bersifat endoedioecious. Ada tumbuhan penghasil bunga jantan saja dan ada tumbuhan penghasil bunga banci saja. Tumbuhan jantan tidak pernah menghasilkan buah. Bunga banjemu tersusun dalam karangan dengan ukuran satuan bunga berdiameter 8 mm atau bahkan lebih kecil. Bunga jantan tidak menghasilkan putik. Tumbuhan banci yang baru berbunga biasanya menghasilkan bunga jantan. Kemudian diikuti dengan bunga dengan alat betina atau putik. Bunga banci memiliki benang sari yang fungsional dan memiliki 2 bakal buah. Kemudian manfaat dari pohon rambutan ini sangatlah banyak. Mulai dari seluruh helaian daun, biji, kulit, hingga akar bisa berguna menjadi obat-obatan. Bagian yang paling berguna dari tumbuhan ini yaitunya kulit buah,
kulit kayu, daun, biji, dan akarnya. Kemudian contoh terakhir dari famili ini yaitunya kelengkeng, atau disebut juga dengan nama latin Democarpus logan L. Habitat tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di daerah panas atau tropik. Habitatnya, kelengkeng merupakan jenis tanaman pohon yang dapat tumbuh hingga mencapai tinggi sekitar 10 meter. Memiliki akar tunggang yang dapat masuk ke dalam dan akar ke samping yang sangat luas. Batang memiliki percabangan yang banyak. Daunnya itunya berdaun majemuk dengan 2-4 pasang anak daun. Sebagian besar berbulu rapat pada aksiunya. Tangkai daunnya yaitu 1-20 cm, sedangkan tangkai anak daun yaitunya 0,5 sampai 3,5 cm. Anak daunnya bulat memanjang. Bunganya yaitunya bunga perbungaan umumnya di ujung atau floss terminalis. Panjangnya sekitar 4-80 cm. Lebar dengan bulu-bulu kempa, bentuk payung menggarpu. Mahkota bunga helai panjang hingga 6 mm. Buahnya bulat warna coklat kekuningan, hampir bersulul, licin, berbutir-butir, berbintil kasar atau berona, tergantung pada jenisnya. Daging buahnya yaitunya kurus berwarna putih dan agak bening. Pembungkus bijinya berwarna coklat kehitaman mengkilat. Selanjutnya, manfaat dari buah kelengkeng ini yaitunya buah kelengkeng berguna untuk menyehatkan usus dan memperbaiki proses penyerapan makanan, melancarkan buang air kecil, mengatasi cacingan, mengobati sakit kepala dan keputihan. Baiklah, yang ketiga yang akan kita bahas yaitunya tentang famili Anacardiaceae. Famili Anacardiaceae merupakan tumbuhan yang memiliki ciri habitat perdu dan pohon. Karakteristiknya yaitunya daunnya daun tunggal atau majemuk tersebar. Bunganya bunga majemuk, biseksual atau anseksual, pentamer. Stamennya 5-10. Sering terdapat staminodium. Terdapat ciscus bentuk cincin dekat stamennya. Ovarium superium atau semi-inferum dengan 1-5 karpel. Ruang sejumlah karpel. Kemudian 1-2 ovul tiap ruang. Buahnya buah tunggal. Kemudian drupa. Contoh dari famili ini yaitunya mangga atau Mangifera indica. Mangga termasuk ke dalam marga Mangifera yang terdiri dari 35-40 anggota. Kemudian, pohon mangga termasuk tumbuhan berkayu yang mempunyai tinggi batang lebih dari 5 meter. Tinggi pohon mangga bisa mencapai 10-40 meter dan umurnya bisa mencapai 10 tahun atau lebih. Bentuk batang mangga tegak, bercabang agak kuat dan daun lebat, membentuk tajuk yang indah berbentuk kubah, oval atau memanjang. Kulitnya tebal dan kasar dengan banyak celah-celah kecil dan sisik-sisik bekas tangkai daun. Bunga mangga adalah bunga majemuk. Bunga majemuk ini terdiri dari sumbu utama yang mempunyai banyak cabang utama. Setiap cabang utama ini mempunyai banyak cabang-cabang, yakni cabang kedua. Jumlah bunga pada setiap bunga majemuk bisa mencapai 1.000 sampai 6.000. Jumlah benang sari ada 5 buah, tetapi
yang subur hanya 1 atau 2, sedangkan yang lainnya steril. Warna kepala putih kemerah-merahan dan akan berubah warnanya waktu kepala sari membuka untuk memberi kesempatan kepada tepung sari yang telah dewasa untuk menyerbuki kepala butik. Bentuk tepung sari biasanya bulat panjang, lebih kurang 20-35 mikron. Buah mangga termasuk kelompok buah batu yang berdaging. Panjang buahnya kira-kira 2,5-30 cm. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua yaitu pohon kueni atau nama latinnya Mangifera odorata. Pohon berukuran sedang dengan tinggi antara 10-15, jarang hingga 20 meter. Berbatang lurus dengan tajuk bundar atau bundar telur melebar. Seluruh bagian yang keluar dari rasa yang mula-mula bening namun kelamaan akan menjadi coklat. Bila dilukai akan kehitaman. Getah ini benar-benar menggoyang bila terkena kulit. Daunnya berdaun tunggal terkenal. Bentuknya lonjong sampai lancet. Ukurannya 12-35 dan lebarnya 4-10 cm. Dengan ujung daun melancip pendek. Ukuran tangkainya 3-7 cm yang pangkalnya menggembung. Helaian daunnya yaitunya menjangat dengan urat-urat daun yang tampak jelas terutama di sisi bawah. Perbungaan dalam Malai serupa piramida di ujung ranting. Ukuran bunganya 15-50 cm dengan kecil banyak kuntum bunga kecil. Bunganya berbilangan 5 dengan diameter sekitar 6 mm. Baunya harum. Kelopak bundar telur warnanya merah coklat atau kehijauan. Kemudian panjangnya 3-4 mm. Daun mahkotanya bentuk lancet dengan ukuran 5-6 kali 1-2 mm dengan pangkal kekuningan dan ujung merah jambu pucat. Tangkai sarinya panjangnya sekitar 5 mm dan tangkai putihnya yaitunya 3-5 mm. Kemudian contoh yang ketiga yaitunya asam hambawang atau Mangifera caesia. Yaitunya pohon besar dan rimbun dengan tajuk yang indah. Batangnya lurus dengan tinggi mencapai 30-45 meter dan gemangnya 50-80 cm. Kulit kayu berwarna coklat kelabu dan beralur-alur. Semua bagian pohonnya tepat digores mengeluarkan getah keputihan yang cepat dan menggigit. Getah ini akan membeku dan menghitam setelah kena udara beberapa lama. Kulit batang berwarna abu-abu dan berkulit pecah-pecah. Daunnya daun tunggal, terkenal sering mengumpul dekat ujung berita. Helai daun bentuk jorong sampai lancet. Agak bundar telur terbalik. Ukurannya 3-12 kali 3,5-5 cm. Berbentuk kaku, menjangat, berwarna hijau mengkilap di sebelah atas dan lebih pucat di bawah, dengan ibu tulang daun yang menonjol, pangkal yang melanjut dan ujung yang menumpul atau meluncip tumpul. Tangkai daunnya kaku, kemipih, ukurannya 1-2,5 cm. Perbungaannya dalam Malai di ujung ranting dengan ukuran 15-40 cm. Bercabang banyak dan hiasan lebat. Bunganya berwarna merah jambu pucat dengan jumlahnya berbilangan 5 dan berbau harum.
Kemudian mahkotanya berbentuk garis. Tangkai sarinya berwarna keunguan. Buahnya, daging buahnya berwarna putih susu, berserat atau hampir tak berserat, mengandung banyak sari buah. Uraiannya agak busuk, masam manis sampai manis. Bijinya bulat lonjong sampai lancet. Kemudian famili terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini yaitunya Burseraceae. Habitat pohon atau perdu yang menggugurkan daun. Pohon yang menggugurkan daun. Pohonnya berukuran sedang sampai raksasa, disertai adanya banir dan mengeluarkan resin yang aromatis. Ciri-cirinya atau morfologinya, akarnya berbanir kuncup, bergetah putih, damar atau krim atau resin. Komposisi daunnya bersirip tunggal, anak daunnya simetris. Tangkai daunnya terkadang membengkak pada kedua ujung. Tepi anak daun rata dan bergerigi. Tekstur kulitnya batang berserat dan berpasir. Buahnya buah batu, endosperm atau isi biji dapat dimakan seperti kacang tanah. Contoh dari Burseraceae ini, yang pertama Canarium commune atau kenari. Ini yaitunya batang tidak beraturan, tingginya 10-30 meter. Daunnya menyirip ganjil. Ukuran daunnya, panjangnya 6-20 cm dan lebarnya 2-9 cm dengan ujung meruncing, tepinya rata. Anak daun terbawah serupa dengan daun penumpu pada pangkal tangkai daun, tetapi rata. Panjangnya 1-3 cm dan mudah rontok. Bunganya berbilang 3. Kelopak pada bunga jantan berbentuk lonceng, separuh jalan berlekuk. Pada bunga betina berbentuk periuk, bergigi 3 pendek. Bunga jantan berbenang sari 6 dan pada betina 6 staminodia. Daun mahkota bulat telur, kuning dengan panjang 5-6 mm. Buah batu dengan pangkal membulat dan di ujung suatu tanda bekas tanda putih. Inti dengan 3 ruang. Biji dapat dimakan. Lembaganya kaya akan lemak dan sangat disenangi sebagai makanan. Asalnya dari Maluku. Kerap kali ditanam sebagai pohon peneduh pada ketinggian 1-800 meter di atas permukaan laut. Kemudian contoh yang kedua yaitunya Commiphora wicti, masih termasuk ke dalam famili Burseraceae. Tumbuhan ini adalah tumbuhan berbunga yang menghasilkan damar harum yang disebut gugal. Tumbuh sebagai semak atau pohon kecil, mencapai ketinggian maksimum 4 meter dengan kulit kayu tipis-tipis. Cabang-cabangnya berduri. Daunnya sederhana atau trifoliate. Anak daunnya bulat telur, panjangnya 1-5 cm dan lebarnya 0,5-2,5 cm dan bergigi tidak beraturan. Ini adalah tumbuhan ginodio dengan beberapa tanaman berbunga biseksual dan jantan, dan yang lainnya dengan bunga betina. Bunga individu berwarna merah ke merah muda dengan 4 kelopak kecil. Buahnya bulat kecil berwarna merah saat matang. Ini adalah sumber gugal atau Indian bdellium, getah resin yang keluar dari cabang-cabangnya. Ini sebagian besar digunakan sebagai dupa dalam pengobatan dan wewangian, dan sebagai pengganti Bdellium africa. Ini juga digunakan untuk memalsukan mur. Gugal ditemukan di Pakistan dan India. Selanjutnya contoh yang terakhir yaitunya Canarium decumanum, tumbuhan yang setinggi 54 meter atau 180 kaki dengan diameter batang hingga sampai 150 cm.
Kulit kayu abu-abu licin hingga bersisik. Bunganya berwarna kuning kecoklatan dan buahnya berbentuk elipsoid dan berukuran panjang hingga 8,5 cm. Beberapa spesies mempunyai biji yang dapat dimakan, juga dikenal sebagai kenari, pili atau galip. Canarium indicum dan Canarium ovatum adalah jenis-jenis yang terkenal akan bijinya di Indonesia dan Filipina. Spesies Canarium luzonicum terkenal karena menghasilkan resin elemi. Canarium ondotopilum disebut juga sebagai dabai, terkenal akan buahnya yang rasanya mirip buah alpukat. Buahnya bisa dimakan setelah direndam air hangat. Buah spesies ini mengandung protein, karbohidrat, dan lemak hingga cocok sebagai bahan pangan. Sekian video dari saya untuk kali ini. Jika banyak kesalahan yang saya sampaikan pada video kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.